Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Dotomo dengan nomor NPM 211506037 dari kelas PSDIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah etika profesi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Adapun yang pertama, apa itu etika? Etika atau etik berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar ataupun salah. Baik atau buruk, etika juga memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Adapun kegunaan dari sebuah etika. Yang pertama, mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Yang kedua, memahami adanya perbedaan suku, budaya, agama, prinsip, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat mampu menyesuaikan dengan dampak modernisasi dan membawa perubahan yang berbeda. Yang keempat, terdapat penuntut kehidupan. Yang kemudian selanjutnya terdapat prinsip dari etika. Yang pertama, terdapat prinsip keindahan, etika manusia berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan, hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebaikan, segala sesuatu yang menimbulkan pujian, manusia, kebaikan, tatanan sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, terdapat prinsip keadilan, adanya kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Yang kelima, prinsip kebangsaan. Yang kelima, terdapat prinsip kebebasan, yaitu menginginkan keluasaan bertindak berdasarkan pilihannya. Yang keenam, terdapat prinsip kebenaran, segala sesuatu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian di sini terdapat etika, profesi, dan profesionalisme. Di sini terdapat profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk suatu komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dan di sini dimaksud profesionalisme adalah sebuah sikap yang dimana seorang profesi yang mengambil suatu profesi tersebut, dia akan membentuk suatu komitmen untuk dapat bekerja dalam suatu profesi tersebut dengan sikap profesionalisme. Kemudian terdapat etika. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, karakter, atau adat kebiasaan. Kemudian terdapat profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Di sini profesi dan profesionalisme itu saling terhubung, di mana profesi itu tersebut merupakan suatu pekerjaan atau jabatan, dan profesionalisme itu adalah suatu komitmen dari orang tersebut untuk tetap bekerja untuk meningkatkan kualitas dari profesionalisnya. Kemudian terdapat pengertian dari profesi. Istilah profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan berupaya kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan tertentu sebagai mata pencarian untuk menghasilkan nafkah hidup. Keterampilan tertentu yang diperoleh oleh seorang profesi biasanya dapat melalui training atau pengalaman lain atau diperoleh dari keduanya. Profesi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, profesi khusus, yaitu profesional yang melakukan profesinya secara khusus untuk mendapatkan penghasilan tanpa mengabaikan tanggung jawab dan hormat kepada hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua terdapat profesi luhur, yaitu profesional yang melaksanakan profesinya bukan lagi untuk mendapatkan nafkah, tetapi lebih merupakan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti guru, dokter, dan juga polisi. Kemudian terdapat kode etik. Kode etik merupakan mereka yang membuat suatu profesi disatukan karena cita-cita dan nilai bersama. Selain itu karena latar belakang pendidikan yang sama, serta sama-sama memiliki keahlian. Sehingga profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri sehingga menjadi kalangan yang sukar disebut. Dengan kode etik, maka segi negatif ini dapat diimbangi. Dalam kode etik ini biasanya mengatur hak-hak fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan
mengenai tingkah laku ataupun perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik sendiri juga pertama kali dibuat dalam bidang kedokteran yang dinamakan Sumpah Hippocrates. Hippocrates adalah dokter Yunani kuno yang digelari Bapak Ilmu Kedokteran. Kemudian di sini terdapat kode etik ahli informatika, yang dimana perilaku komitmen pribadi berdasarkan ahli informatika anggota IAAI berkomitmen satu, berpartisipasi menjunjung dasar standar moral dalam menjalankan keahlian informatika, yang kedua berpartisipasi menjunjung reputasi tinggi mungkin dalam menjalankan keahlian informatika, yang ketiga berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia, yang keempat berpartisipasi dalam belajar sepanjang hayat, yang kelima, terdapat partisipasi yang meningkatkan kemampuan menciptakan teknologi informasi yang berkualitas dan aman dan juga bermanfaat. Yang keenam, terdapat berpartisipasi meningkatkan kemampuan menghasilkan dokumentasi tertulis yang bagus, akurat, jelas, dan informatif. Kemudian terdapat profesional. Profesional itu berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur dalam melakukan tugas profesi. Para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen benci, sikap malas, enggan bertindak. Dengan demikian, seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Dan di samping itu pula, ada unsur semangat pengabdian di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan untuk membedakan dengan kerja biasa. Profesionalisme. Profesional orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan kegiatan atau mengerjakan sesuatu, seenggaknya disebut amatir. Profesional di lain pihak menggunakan seluruh waktu kerjanya untuk melakukan kegiatan tersebut dan dibayar untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ada tukang kayu profesional, tukang cukur profesional, atlet profesional, dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, ada tukang kayu amatir, tukang cukur amatir, dan atlet amatir. Kemudian terdapat posisi dalam dunia IT. Yang pertama ada sistem analis programmer, enterprise resource planning, consultant, sistem programmer ataupun software engineer, web designer, system engineer, tester, database administrator, manager, IT manager, project manager, dan akun manager. Kemudian terdapat hak cipta. Di Indonesia sendiri meratifikasi Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artists and Literary Works, Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra, melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty atau Perjanjian Hak Cipta. Selanjutnya disebut WCT melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97. Dan selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Perubahan membuat beberapa penyusunan pasal yang sesuai dengan TRIPS, namun masih karya-karya yang terlihat di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi, hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak untuk melekatkan pada diri cipta atau pelaku yang dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan. Kemudian terdapat pasal untuk hak cipta. Pasal 2, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Pasal 3, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Yang kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Terdapat pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, atau sebab-sebab lain oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian terdapat praktik kode etik di dunia IT. Yang pertama terdapat integritas, aspek yang menjamin
bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Biasa juga disebut sebagai menjaga sebuah keutuhan. Yang kedua, terdapat kerahasiaan, yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara menggunakan teknologi kripto untuk melakukan enkripsi. Kemudian terdapat ketersediaan, menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi pada prinsip ketersediaan data, informasi menyangkut pada suatu kegiatan merupakan keharusan untuk menjalankan kegiatan pribadi. Contoh dari hal privasi adalah email. Seorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Hal ini menjamin privasi isi email orang tersebut. Kemudian terdapat tujuan penggunaan kode etik dalam teknologi informasi. Yang pertama, seseorang mampu memetakan permasalahan yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, mampu mengintervensasikan dan mengidentifikasikan etika dalam teknologi informasi. Yang ketiga, mampu menemukan masalah dalam penerapan etika teknologi informasi. Contoh kode etik dalam penggunaan teknologi informasi secara umum. Yang pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, tidak mengganggu dan merusak sistem informasi orang lain, menggunakan alat pendukung secara bijaksana. Yang kelima, tidak memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pelanggaran hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, terdapat menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki, misalnya mencantumkan URL atau daftar pustaka yang menjadi sumber referensi sebuah karya tulis, baik di media cetak atau elektronik dan lain sebagainya. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.